Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Deki Kurniawan. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Oku Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530112600. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di madrasah saya Min 4 Oku Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 5A dengan materi zakat fitrah. Berikut ini ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua kan? Alhamdulillah. Bahagia ini? Bahagia? Alhamdulillah kalau bahagia semuanya. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan Pak ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Semoga dengan membaca doa tadi, rangkaian kegiatan pembelajaran kita semuanya berjalan lancar dan kalian semuanya dapat menyerap materi dengan baik. Kemudian sebelum kita mulai, untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap cinta pada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semuanya berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagi
silakan duduk kembali. Sebelum Pak mulai, Pak mau mengecek kehadiran kalian semua ya. Aginia, Askia, Aisyah Farhana, Alessa, Anissa Cahaya, Bambang Sandi, Kalista, Danes, Fadil, Hadir. Hafiza, terus Hafiza Aska Drafia, Iklima, Luna Nur Aziza, Muhammad Al-Hafiz Firdaus, Muhammad Akil Rujani, Naila, Nazla, Nizam, Hadir. Rafiq, Hadir. Roy Arjuna, Hadir. Ulfa, Vanessa, Fiska. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Nah, sebelum Pak mulai ya, alangkah baiknya Pak mau mengecek kerapian dan kebersihan kalian semuanya ya. Coba cek baju kalian. Yang cowok semuanya bajunya dimasukkan nggak? Atribut dipakai semua? Ya. Sekarang Pak mau mengecek kebersihan. Coba dicek di meja di laci kalian. Ada nggak kotoran? Ada nggak sampah? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti artinya semuanya bersih dan siap untuk belajar. Kalau kelasnya bersih, rapi, kita nyaman untuk belajar. Karena kebersihan itu sebagian. Nah, siapa yang suka bersih? Ya, semuanya suka bersih. Jadi kebersihan itu harus kita jaga ya. Kalau ada sampah dimasukkan kotak sampah. Kalau membuang sampah jangan sembarang. Apalagi di tempat untuk belajar. Sudah siap belajar semua? Ya? Ya? Sudah siap? Yang cowok siap semua? Nah, belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Cool. Yes. Cool. Nah, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Siap semua belajar? Nah, sebelum Pak memulai pembelajaran, Pak mau mengulas kembali materi minggu lalu ya. Ya, kemarin kita membahas tentang infak. Masih paham semua? Masih jelas materi tentang infak? Pak mau tanya, apa hukum dari infak? Hukumnya sunnah. Infak itu hukumnya sunnah. Tetapi kita dianjurkan ya. Untuk hari ini kita belajar tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah ya itu beda dengan infak. Kalau zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tapi kalau infak itu hukumnya sunnah. Nah, untuk lebih mendalam materi zakat fitrah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, perhatikan. Tujuan dari pembelajaran zakat fitrah itu yang pertama adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai
implementasi dari pemahaman rukun Islam. Itu yang pertama. Artinya zakat fitrah itu wajib karena kita menjalankan dari rukun Islam. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat fitrah. Itu tujuan pembelajaran yang nomor 2. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang nomor 3, ya, itu setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Nanti ya setelah Pak jelaskan materi fikih itu diharapkan kalian semua mampu tahu pengertian dari zakat fitrah. Tujuan yang keempat, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menelaah syarat wajib zakat. Ya, kalian tahu apa saja nanti syarat-syarat wajib zakat. Dan nomor 5, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu memilih orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan tepat. Nanti kalian dipelajari golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat, biar tidak salah waktu pembagian zakat. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menerapkan hikmah zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi zakat fitrah. Nah, sekarang kita ke pembahasan ya, sesuai dengan materi pembahasan kita yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam yang mampu, ya, baik laki-laki maupun perempuan dewasa ataupun anak-anak. Artinya zakat fitrah itu pembayarannya berupa makanan pokok. Apa contohnya? Beras. Ya, beras, gandum, yang intinya itu berupa makanan pokok, ya, dan wajib bagi orang Islam. Jadi orang Islam semuanya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau dia orang Islam. Nah, dalam pembayaran zakat fitrah, ya, itu ada niat ketika mau menyerahkan atau membayar. Nah, coba lihat di sini kan ada niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Coba kita baca bareng-bareng niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriya zakat fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriya zakat fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. nah, ini adalah niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nah, ketika kalian membayar zakat fitrah, itu kalian harus membaca niatnya. Sudah bisa semua?
Sudah ya, dihafalkan ya. Ya, zakat fitrah itu dikeluarkannya cukup setahun sekali. Meskipun 1 tahun sekali, kita lihat zakat fitrah itu jangan sampai lupa ya. Pada bulan apa membayarnya? Pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Itu adalah waktu ketika kita membayar zakat. Jadi wajib ya, kalau sudah puasa bulan Ramadan semuanya kalian wajib membayar zakat fitrah ya. Paham? Paham ya. Jadi niat itu harus dibaca atau diucapkan, bisa dalam hati, bisa langsung diucapkan ya. Yang penting dibaca niatnya ya. Sekali lagi coba baca. 1, 2, 3. Rawaitu anau rijada fatal fitri an-nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. nah, paham ya niatnya, bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita belajar tentang syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada syaratnya. Ada berapa? Nah, yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau kalian ada orang Islam itu sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu beragama Islam. Artinya dia wajib mengeluarkan zakat meskipun dia baru lahir, tetap membayar zakat ya. Dia lahirnya bulan puasa, dia juga sudah wajib membayar zakat kalau dia orang Islam, karena syarat pertama adalah beragama Islam. Yang kedua apa? Itu saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang kedua orang yang berhak membayar zakat, yang wajib membayar zakat, syaratnya adalah ia itu masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. Jadi kalau dia lahirnya sudah lahir bulan puasa, itu sudah wajib membayar zakat ya, karena dia sudah termasuk syarat orang yang wajib zakat. Syarat yang ketiga adalah dia itu ada kelebihan makanan ya, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya yang dinafkahi di hari itu ya. Berarti bulan puasa sampai menjelang Idul Fitri ya. Paham? Apa syarat pertama? Syarat yang kedua? Masih hidup saat terbenamnya matahari pada adanya kelebihan makanan untuknya dan keluarganya pada hari itu. Ya, paham? Jadi, paham. Nah, waktu pembayaran zakat fitrah itu terbagi menjadi yang pertama itu adalah waktu mubah, artinya diperbolehkan membayar zakat fitrah itu ketika sejak awal puasa ya. Jadi awal puasa sudah 1 hari dapat puasa ya, kalian sudah boleh membayar zakat meskipun masih 1 hari ya. Boleh nggak kalau kita membayarnya pada hari ketiga? Boleh. Hari keempat? Boleh. Hari kelima? Boleh. Asalkan masih bulan puasa. Artinya tuh mubah itu boleh kapanpun
selama itu masih bulan puasa, itu waktu mubah. Yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Saat matahari terbenam di malam takbiran hingga sebelum sholat Ya, waktu wajib itu saat matahari terbenam di malam takbiran hingga sebelum sholat Idul Fitri. Berarti mataharinya itu terbenam ketika akhir puasa, ya, sampai menjelang sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Jadi waktu malam takbir itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang belum mengeluarkan, ya. Terus waktu yang ketiga yaitu waktu abdol atau terbaik. Artinya waktu terbaik itu ketika setelah fajar di pagi hari Idul Fitri hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi pagi hari, ya. Setelah fajar itu terbit, ya. Tapi sebelum sholat Idul Fitri, artinya kalian waktu ketika sebelum ke masjid itu kalian membayar zakat fitrah, itu adalah waktu yang paling terbaik. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh itu waktu boleh, tetapi lebih baik jangan memakai waktu makruh, ya. Lebih baik memakai waktu yang wajib atau abdol atau mubah. Kalau makruh itu dibayar setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Tapi boleh nggak? Waktu makruh kita bayarnya boleh nggak? Boleh nggak? Tetap boleh. Tapi waktunya adalah sudah masuk makruh karena setelah sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, waktu haram. Kapan waktu haram? Nah, waktu haram itu adalah setelah matahari itu sudah terbenam. Jadi tidak sah membayar zakat fitrah, kita membayarnya ketika waktu haram. Lalu perhatikan, zakat fitrah itu ada mustahiknya. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada 8. Yang pertama apa? Fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, dan dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu disebut fakir. Jadi dia berhak menerima zakat. Yang kedua, miskin. Miskin itu adalah dia punya harta, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dan dia juga termasuk kategori mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, nah, amir itu apa? Amir adalah orang yang mengumpulkan zakat atau panitia zakat. Nah, jadi orang yang mengumpulkan zakat atau panitia zakat, dia juga berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Apa mu'alaf? Ya, mu'alaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Jadi kalau ada tetangga kalian yang baru masuk agama Islam, dia juga berhak menerima zakat. Yang kelima, ya, hamba saya atau seorang budak, jadi juga berhak menerima zakat. Yang keenam, garim atau orang yang punya hutang, terlilit hutang. Jadi kalau ada orang yang punya hutang tapi hutangnya untuk kebaikan, itu dia berhak menerima zakat. Yang nomor 7, sabilillah itu orang yang berjuang atau yang berdakwah di jalan Allah, ya. Sabilillah, ya, itu juga berhak menerima zakat. Yang terakhir apa?
sabil. Nah, ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan atau disebut musafir, dia kehabisan bekal. Itu termasuk adalah syarat orang yang berhak menerima zakat. Coba sebutkan dari 1 sampai 8 mustahil zakat. 1, Fakir. nomor 2, Miskin. nomor 3, Hamil. nomor 4, nomor 5, Saya. nomor 6, Baik. nomor 7, Sabila. 8. Bisa sabil. Paham ya? Jadi kalau menyerahkan zakat itu ke 8 orang ini ya, golongan ini yang berhak menerima zakat. Perhatikan, yang kita pelajari tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah zakat? Yang pertama apa? Nah, karena zakat itu ada tujuannya untuk membersihkan jiwa ya. Yang kedua, ya membantu orang yang tersesat atau kesulitan ekonominya. Jadi kalau kita melihat zakat ke mustahil zakat seperti fakir, miskin, itu kan orang yang ekonominya di bawah. Jadi kalau kita membayarnya kepada mereka, kita membantu mereka. Terus hikmahnya mendorong ya untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Kalau kita membantu orang kan jiwa sosial kita terbangun kan, membantu orang yang lagi membutuhkan. Yang keempat, ya mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Artinya harta yang kita peroleh itu ada hak sebagiannya untuk orang lain. Jadi kalau ada harta berlebih itu disisihkan kepada orang lain yang berhak menerimanya ya. Nomor 5, untuk untuk mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan. Jadi semuanya harta kalian itu titipan, bisa sewaktu-waktu diambil ya. Jadi kalau kita memiliki harta, kita tuh jangan lupa kalau harta kita itu ada bagiannya untuk orang lain. Kalau diambil gimana? Kalau diambil gimana? Gimana kalau diambil hartanya? Berarti kita jadi orang yang tidak mampu. Selagi kita punya harta, kita itu dianjurkan untuk berzakat ya. Paham tentang hikmah zakat? Kalau paham Pak, ada kuis atau permainan ya untuk menjawab tentang seputar soal tentang zakat fitrah. Nazla, coba maju ke depan. Coba tekan spinnya biar berputar dan ada soalnya nanti. Spin. Apa jawabannya? Nah, benar ya. Sekarang Pak mau Hafiza Asyara. Ya, benar ya. Coba Ganes.
Ya, benar ya. Nah, alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan di game ini ya. Nah, selanjutnya Pak mau membagi kelompok agar pemahaman materi Zakat Fitrah lebih paham lagi ya. Nah, silakan semuanya, anak-anak semuanya. Ya, silakan. Kapan waktu wajib membayar zakat fitrah? Nah, kapan waktu wajib kita membayar zakat fitrah? Nah, waktu wajibnya adalah ketika matahari terbenam di akhir bulan puasa sampai menjelang sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu wajib kita membayar zakat fitrah. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nah, apa syarat wajib zakat fitrah? Adalah beragama Islam. Yang kedua, ia masih menemui bulan puasa. Syarat ketiga adalah ia memiliki makanan pokok. Jadi itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Nah, silakan Najla memberikan kesimpulan dari materi kita. Rukun zakat fitrah. 1. Niat. 2. Adanya muzaki atau zakat. 3. Adanya harta yang dijamai atau makanan pokok. 4. Adanya mustahil menerima zakat. Nah, bukan aplaus. Zakat. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah zakat fitrah itu adalah zakat yang berupa makanan pokok dan hukumnya adalah wajib dikeluarkan semuanya orang Islam. Zakat fitrah itu adalah besarannya 2,5 kg beras. Zakat fitrah itu dikeluarkannya setahun sekali, yaitu pada bulan puasa. Ya. Nah, pembayaran zakat fitrah itu harus diserahkan ke mustahik zakat. Selain mustahik zakat itu tidak boleh menerima zakat. Paham sampai sini? Paham? Sebelum Pak Airi dan tutup materi ini, silakan baca hamdalah dulu. Semoga kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini dapat menambah pengetahuan kita semuanya, dan apa yang Pak sampaikan bisa kalian pahami semuanya ya. Pesan Pak, jangan pernah malas belajar ya, terus giat belajar, rajin belajar, dan jangan pernah meninggalkan ibadah. Tetap melaksanakan sholat, apalagi sholat fardu, jangan pernah ditinggalkan. Ya, sebelum kita pulang ya, silakan ketua kelas mungkin doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.